Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers yang akan tayang setiap hari Senin siang ya guys. Mudah-mudahan sih untuk readingan kali ini bisa tayang siang. Seperti yang selalu aku bilang di awal-awal ketika membuat readingan kepo itu nggak baik kalau berlebihan. Kenapa? Karena bisa bikin kita overthinking ya. Kalau kita overthinking mengenai hidup kita sendiri masih lebih mending guys, lebih bagus begitu. Tapi kalau kita overthinking mengenai kehidupan orang lain, itu kan kacau ya, capek. Overthinking itu buang energi guys. Termasuk kamu memikirkan mantan mungkin, overthinking tentang gebetanmu mungkin, overthinking tentang suami orang, istri orang kan. Nggak lucu ya kalau kamu buang energi untuk mereka. Lebih bagus kamu fokuskan energimu ke dirimu sendiri. Kalaupun mau overthinking silakan ke dirimu sendiri, oke? Readingan ini akan bersifat general guys. Bisa tentang apa saja ya. Aku akan buat segeneral mungkin. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini readingan untuk cross watcher. Jadi ketika aku bilang Taurus, artinya kamu sedang mengintip Taurus ya, bukan kamunya yang Taurus, oke? Kamu sedang mengintip Taurus, oke? Dan kemudian aku nggak akan cerita banyak-banyak, hanya satu kartu saja di 1 menit. Aku usahakan 1 menit, kalaupun lebih dari 1 menit ya maafkan aku. Silakan kalian fokuskan nama orang yang sedang kalian ingin intip atau kepoin, kemudian bayangkan wajahnya sebelum memulai menonton readingan ini. Aku sudah siapkan timestamp di bawah guys, di bawah sini. Timestamp itu ada 12. Kamu bisa lompat langsung. Seandainya kamu mau lihat Libra misalnya, silahkan cari Libra, klik di Libra, dan kamu akan langsung melihat video tentang Libra yang mau kamu kepoin ya. Okay. Are you ready guys? Kita akan segera mulai saja. Apalagi yang belum tentang kepo 1 menit ini? Itu aja ya. Itu aja. Kita akan segera mulai dari Earth Sign dulu. Aku akan gantian memakai deck ini berdasarkan masing-masing elemen. I don't know why disuruh begitu. Kita ikutin aja ya. Biasanya kan aku pakai 1 deck, tapi kali ini aku akan pakai 2 deck. Kita mulai dari Earth Sign. Untuk yang mau kepo dengan Earth Sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kita akan lihat dari Taurus ya. Halo Taurus. Ada yang mau kepo sama kamu Taurus? Oke, untuk kamu yang kepo sama Taurus, iya, ini dia energinya selama 1 minggu ke depan guys. Taurus yang sedang kamu fokuskan. Halo. Oke. Ada The Page of Swords. Oh, dia lagi kepo juga sama kamu. Ya nggak tahu sih sama kamu atau sama yang lainnya, tapi yang jelas Page of Swords ini kepo. Kalau memang kamu merasa, karena ini pesan untukmu ya, kamu merasa kamu lagi dikepoin sama dia, yes, that's right ya. Kepo ini 2 arah guys. The Two of Cups kepo. Kamu lagi pengen tahu tentang dia, dia lagi pengen tahu juga tentang kamu. Tapi mungkin dia tidak melihat tarot guys, tapi dia stalking sosial media kamu ya. Yang jelas si Taurus ini lagi pengen tahu banget tentang kamu. Ini lagi ngapain ya yang gua target ini, kamu dong artinya yang ditarget ya. Lagi sibuk apa ya dia, lagi ngerjain apa ya dia. Siapa yang lagi dekat sama dia saat ini mungkin, atau siapa yang sering komen-komen di sosial medianya. Aku lihat dia stalking kamu dari sosial media. Jadi kalau kamu merasa tidak ingin di stalking oleh dia, tapi kamu boleh stalking dia. Silakan kamu blokir dia, oke enggak? Aku bercanda guys. Jangan diblokir. Buat apa memblokir orang? Memblokir orang itu simbol ketidakmampuannya. Jangan diblokir ya. Biarkan dia menikmati apa yang perlu dia lihat. Termasuk kamu pengen lihat dia, si Taurus ini. Dia pun biarkan kamu menikmati apa yang pengen kamu lihat, oke? Tapi yang jelas aku lihat saat ini Taurus sedang mengkepoin sesuatu ya guys. Lebih ke arah pendengaran. Bisa jadi dia itu mencari informasi dari orang-orang yang menurut dia qualified ya. Bisa jadi orang yang kenal dengan seseorang misalnya begitu, atau orang yang berpengalaman di bidang tertentu begitu ya. Dia lagi pengen dengar cerita mereka dan kemudian menganalisa karena Sword ini energinya cerdas ya guys, bukan kepo-kepo asal kepo gitu, tapi kemudian memperbandingkan, mempelajari ya. Ada yang ingin dia ketahui dan dia sedang cari informasi yang mendetail tentang itu. Oke? Oke guys, kita akan segera teruskan untuk kamu yang kepo sama Virgo. Halo Virgo. Ada orang yang kepo sama kamu Virgo.
Oke, Virgo sekarang lagi overthinking. Yang lagi kamu kepoin itu lagi memikirkan banyak hal. Mungkin karena terlalu banyak kepo juga. Seperti yang di awal aku bilang kan guys, kepo itu bikin kita overthinking. Malah overthinkingnya tentang orang lain gitu. Dan itu nggak enak gitu. Dan saat ini itu yang dialami oleh Virgo. Ya, dia lagi banyak pikiran guys. Dia merasa tidak mampu. Ya, lagi sedang dalam periode down ya. Yang down-down itu biasa guys di dalam hidup manusia, karena kita up and down, sama seperti ritme jantung kita ya kan, naik turun. Kalau rata guys, datar itu namanya mati ya. Karena itulah guys, yang naik turun di hidup ini harus disyukuri, dinikmati. Itu artinya ada movement, ada pergerakan ya. Oke, after all, si Virgo ini merasa mungkin dia melakukan kesalahan. Ya, dan dia menyesali sesuatu, itu yang aku lihat di sini. Dia menyesali sesuatu, kenapa harus berbuat seperti itu, dan kemudian sedang tidak tahu bagaimana cara membetulkannya. Dia tahu dia salah, tapi tidak tahu bagaimana cara membetulkannya. Itu yang aku rasa di sini. Dan itu kebawa ke overthinking. Ya, dia tidak akan mengucapkan apapun kepada siapapun yang perlu mendengarkan, tapi lebih banyak seminggu ke depan ini kayak menyalahkan diri sendiri dengan datangnya kartu The Nine of Swords ini. Kayak orang cakar-cakar dinding. Oh, betapa bodohnya aku. Betapa bodohnya kamu, Patrick. Kayak jangan lakukan itu, SpongeBob, kayak gitu. Dia tuh kayak menyesali perbuatannya dan bilang ke dirinya betapa bodohnya dirinya. Ya. Overthinking selama 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan teruskan untuk earth sign berikutnya untuk kamu yang ingin kepoin Capricorn. Halo Capricorn. Ada orang yang kepo sama kamu, Kepi. Kepo Kepi. 2 kali. Ya. Ini dia untuk kalian yang kepo sama Capricorn. Capricorn ada the strength, berarti Capricorn lagi nggak baik-baik saja guys. Ada masalah dan aku rasa ini akan terbawa sampai ke akhir tahun ini ya, sampai di Desember akhir. Ada yang membelit mereka, bisa jadi utang guys. Oke. Ini kartunya Leo sebenarnya, dan ada ular yang membelit seseorang. Capricorn lagi nggak berdaya. Untuk kamu yang saat ini berharap supaya Capricorn doing something, melakukan sesuatu gitu ya. Kamu kan kepoin Capi ya. Ini Capi kapan sih bergerak kayak begitu? Aku tak bilangin ke kamu kalau Capi itu nggak bisa bergerak dulu sampai akhir Desember ini, karena dia lagi terbelit oleh sebuah situasi yang rumit ya. Bahkan sampai nafasnya tertutup guys. Ini ngap-ngapan nih, bisa jadi dia gemuk. Bisa jadi Capricornnya gemuk dan kemudian lagi treadmill gitu. Nggak, aku bercanda. Bercanda aku kadang berlebihan. Tapi yang jelas kesulitan sekali ya. Ada halangan, ada hambatan yang membuat dia tidak bisa bergerak. Dan tidak akan ada pergerakan. Untuk kamu yang sedang menunggu pergerakan dari Capricorn, tidak ada pergerakan dari Capricorn hingga 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang seksi. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo. For Aries ya, kita akan mulai dari Aries. Untuk kamu yang lagi kepo sama Aries, ini dia yang terjadi di dalam hidup Aries selama 1 minggu ke depan guys. Halo Aries, ada yang kepo sama kamu, iya. The Page of Pentacles, learning of something. Oke, ada pelajaran yang didapat oleh Aries ya di 1 minggu ke depan. Bisa jadi dia memang sibuk belajar guys. Ada tugas baru, ada special job ataupun mungkin special project yang dia kerjakan di 1 minggu ke depan. Dan dia lagi belajar. Aku lihat ada orang yang boleh buka-buka buku lagi ya. Bisa jadi memang masih mahasiswa, mau ujian atau apapun itu guys. Bisa jadi mau sidang meja hijau, S2 mau maju gitu ya, mau uji disertasi. Tesis. Oke. Iya, ada yang lagi S2 aku lihat dan lagi sibuk banget ya. Dia sibuk untuk meraih impiannya, cita-citanya. Dia nggak pengen lihat kanan kiri dulu. Ini orang lagi nggak kepoan si Aries-nya ya. Ada yang mau dia capai, ada target yang ingin dia dapatkan 1 minggu ke depan dan dia strict to the plan, harus mendapatkannya. Dia nggak lihat kiri kanan. Jadi kalau kamu mengharapkan perhatian dari si Aries misalnya begitu, aku rasa dia tidak akan memberikan perhatian padamu selama 1 minggu ke depan, karena dia sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Kamu yang lagi sibuk dengan orang lain. Oke, kita akan teruskan untuk Leo ya. Fire sign yang kedua ada Leo. Halo, 1 kali. Halo Leo, ada yang kepo sama kamu. Silakan disampaikan. Iya.
Leo ada the Eight of Pentacles. Aku rasa Fire Sign lagi pada sibuk guys, lagi ngejar duit kayaknya ya. Eight of Pentacles ini working. Bisa jadi dia sedang bersama seseorang. Kamu mencurigai dia bersama seseorang saat ini dan itu benar. Tapi yang mereka kerjakan dalam hal Pentacles ya. Jadi untuk kamu yang lagi mengintipin Leo, benarkah si Leo itu lagi dekat sama seseorang? Iya, ada. Tapi aku rasa itu dalam urusan pekerjaan, urusan profesionalitas ya. Dan ini Leo lagi pengen full fokus ya guys, karena aku rasa ada tanggung jawab berat yang dia pegang saat ini dan dia lagi berusaha untuk menjalankan kewajibannya atau menjalankan tanggung jawab tersebut. Tipe yang responsible, orang yang nggak mau asal-asalan, nggak mau serampangan, tapi dia benar-benar mau mencapai apa yang dia inginkan dan mewujudkannya dengan penuh tanggung jawab. Aku lihat ada dedikasi di sini, ya, orang yang hardworking, bekerja keras. Beberapa di antara Leo kelihatan lembur guys, ya, karena sedang mengejar sesuatu target mungkin, dan mereka tidak suka diganggu. Ya, selama 1 minggu ke depan mereka tidak ingin diganggu. Ini orang fokus. Dia yang akan merespon orang-orang yang satu frekuensi dengan dia. Jadi kalau misalnya kamu tidak satu frekuensi dengan dia, dia mungkin akan cuekin kamu gitu ya. Kamu chat dia, dia lagi sibuk, kamu tanya apakah lagi ngapain gitu, dia nggak bakal respon. Dia nggak bakal respon ya. Basa-basi apapun segala macam kalau kamu tawarkan ke orang yang lagi full fokus atau lagi serius kan enak ya guys, malas gitu ngeresponnya. Oke, jadi aku rasa sebaiknya biarkan saja dulu Leo mengejar apa yang dia targetkan ini guys, karena memang sibuk sekali aku lihat 1 minggu ke depan ya. Oke, kita akan teruskan untuk Segi Bum Bum Sagittarius. Untuk kamu yang pengen kepo sama Sagittarius, halo Segi bagi 3 ya. Ada orang yang kepo sama kamu Segi, silakan tunjukkan kekepoan supaya mereka bisa puas dengan kekepoannya. Sagittarius memendam rasa. Aku rasa gini guys, kamu lagi penasaran apakah Sagittarius ini menyukaiku? Kalau memang begitu situasinya, yes, jawabannya dia menyukaimu ya. King of Cups ini adalah emotion non ekspresif guys, tidak bisa diekspresikan, tidak bisa diungkapkan. Sagittarius menyimpan rasa itu sangat mendalam. King of Cups aku lihat di sini, dan dia menjaga memelihara rasa tersebut, tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ya, kalau misalnya kamu menikah dengan Sagittarius ini ya, dan kemudian kamu ngelihat dia kayak beda gitu ya, they still love you. Rasa itu masih tetap kuat, tapi tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dan tidak punya niat untuk mencari cara mengekspresikannya. Sagittarius selama 1 minggu ke depan aku lihat akan diam memendam rasa, rasa yang tidak terungkapkan, dan dia akan enjoy dengan itu ya. Jadi kamu nggak ada gunanya sih kalau ayo dong cepet dong gitu, misalnya kamu pengen tahu perasaan dia diungkapkan ke kamu begitu, dia nggak bakal ungkapin ya, karena King of Cups ini pasif guys, dia selalu duduk. Dia tidak melakukan apapun, but the emotion is still there. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. For air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Untuk kamu yang pengen kepo sama Libra duluan ya, sama Libra. Ayo kita intip apa yang terjadi pada Libra selama 1 minggu ke depan. Halo Libra, ada yang kepo sama kamu loh Libra. Kasih tahu nggak Libra? Libra. Iya. The Eight of Cups. Wow. Libra siap-siap meninggalkan sesuatu guys. Melepaskan sesuatu. The Eight of Cups itu letting go. Mengikhlaskan, melepaskan. Walaupun yang dia lepaskan itu kayak part of their life, bagian dari dirinya. Karena aku ngelihat yang terlepas ini kayak dari dalam, ya nggak sih guys? Ini kayak sukmanya yang lepas. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai deh. Tapi ya not literally mungkin. Tapi yang jelas yang dia mau lepaskan itu adalah yang penting baginya. Ya, Eight of Cups itu sebenarnya embracing the unknown atau living the golden things guys, meninggalkan yang berkilauan. Jadi bisa jadi si Libra ini kayak menyukai sebuah bidang usaha gitu ya, bisnis, tapi gagal mulu guys gitu ya. Dan di 1 minggu ke depan, walaupun dia suka sekali dengan bisnis tersebut, mau nggak mau dia harus menyerah, dia harus lepaskan karena
udah nggak making sense gitu, udah nggak masuk akal untuk mengusahakan bisnis yang seperti itu sementara gagal terus gitu. Jadi kayak ikhlas-ikhlasan ya. Libra akan ikhlas-ikhlasan selama 1 minggu ke depan dan even menyakitkan tapi dia siap untuk melepaskan. Oke. Kita akan teruskan untuk Gemini. Halo Gemini, ada yang mau kepo sama kamu Gemini? 2 kali katanya guys. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ada yang kepo sama kamu Gemini? Mari tunjukkan apa yang terjadi padamu sehingga mereka tidak perlu kepo lagi. No. Gemini, no. Ih, Gemini 2 kali ngeflip. Flipnya tertutup lagi. Ini baru. The Knight of Pentacles. Ada yang lagi diatur oleh Gemini, strategi yang lagi diatur. Dan ini berkaitan dengan hal duniawi guys, tidak berkaitan dengan emotion ya. Jadi kalau kamu memikir, menyangka atau kalau kamu menduga kalau kamu menduga bahwa Gemini ini sedang mengatur strategi untuk mendekatimu, no ya, bukan. Karena yang dia atur itu yang berkaitan dengan Pentacles atau hal duniawi ya. Bisa jadi targetnya, bisa jadi karirnya, bisa jadi apapun itu yang berkaitan dengan hal duniawi ya guys. Hobinya untuk dirinya. Knight of Pentacles ini mengatur strategi untuk kebaikannya, untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Itu yang aku rasakan, oke. Dan aku rasa dia akan meraihnya guys dalam 1 minggu ke depan. Ada orang yang mencapai target, aku lihat ini cara dia menaikkan Pentacles ke atas ya. Bisa jadi dia disuruh menyelesaikan sebuah project sebelum akhir tahun begitu ya, seminggu sebelum akhir tahun. Karena ini readingan sampai tanggal 25 ya, sebelum tanggal 25 Desember kamu harus sudah begini gitu. Dan dia meraih targetnya karena dia membuat strategi yang tepat, yang matang ya. Tidak berkaitan dengan emotion ya guys, no emotion. Dia lebih mengutamakan hal duniawi saat ini, oke. Kita akan segera teruskan untuk Aquarius, air sign yang terakhir. Halo Aquarius, 1 kali. Ada orang yang kepo sama kamu Aquarius, silakan. The Devil. Aquarius lagi terikat dengan sesuatu dan itu tidak baik guys. Lagi ada candu di situ ya. The Devil ini kata kuncinya addiction, kecanduan. Bisa jadi kecanduan kerja lah, bisa jadi kecanduan minuman keras, bisa jadi kecanduan narkotika, bisa jadi kecanduan kamu. Sulit sekali untuk melepaskan kamu dari bayang-bayangnya. Dia sulit sekali mengeluarkan kamu dari pikiran, dari kepalanya. Tapi yang jelas The Devil ini bukan hal yang baik ya guys. Artinya kalau memang kamu yang ada di pikirannya yang sulit dilepaskannya, berarti itu bukan hal yang baik. Kamu bukan hal yang baik, kamu devil. Bercanda, kamu devil, oh no. Tapi yang jelas dia berusaha untuk bisa lepas dari sini karena dia tahu itu tidak baik. The addiction is not good for me. Kecanduan ini tidak baik untuk aku, harus lepas, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk lepas. Kalau ini tentang orang, berarti dia tidak tahu bagaimana caranya melupakan orang tersebut. Kalau ini tentang kecanduan tadi, dia tidak tahu bagaimana caranya lepas dari kecanduan. Dan The Devil ini selalu identik dengan butuh bantuan guys ya. Mudah-mudahan dia bisa mencari bantuan yang tepat untuk membawa dia keluar dari The Devil ini, oke? Oke. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Yang terakhir ada Pisces, kemudian Scorpio dan Cancerian. Kita akan mulai dari Cancerian dulu guys. Spirit to come to this reading, please bless this reading. Untuk mereka yang kepo sama Cancerian, halo Cancer, silahkan puaskan kekepoan mereka. What's going on in your life Cancer? Oke. The Queen of Cups. Siapa tadi yang dapat King of Cups ya? Aku lupa. Ada tadi yang dapat King of Cups, rasa yang terpendam. Sagittarius. Kalau kamu dealing dengan Cancerian, kalau kamu adalah Cancerian atau Cancerian, whatever, oke. Tapi yang jelas Cancerian, this is the Cancerian energy. This is water sign energy guys, Queen of Cups. Ini rasa yang disimpan tapi tidak bisa diungkapkan. Ada yang sangat menyayangi sesuatu atau seseorang tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, atau sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Ada ketidakmampuan aku lihat dari The Queen of Cups ini. I don't know guys, padahal dia queen tapi terlihat tidak mampu ya. Beberapa dari antara Cancerian kayak lagi menjalankan rutinitas
Yang seharusnya dia sukai belakangan ini nggak dia sukai. Ya, karena rasa sukanya itu teralihkan ke hal lain atau ke orang lain, kayak begitu guys. Ini galau ini guys, I don't know. Ini galau. Cancerian ini lagi galau ini. After all, she's a queen. Ya, dia tahu bagaimana cara keluar dari kegalauannya ini. Dia tidak butuh bantuan, tidak ada yang bisa membantu dia. Karena Queen dan Kings itu satu frekuensi sebenarnya guys, satu level ya. Hanya bedanya yang satu feminim, yang satu maskulin. Ini yang paling tinggi di minor arcana Queen. Seharusnya Ratu bisa tahu bagaimana caranya keluar dari kegalauannya ya. Oke, kita akan teruskan untuk Scorpio. Halo Scorpio. Ada orang yang kepo sama kamu Scorpio. 2 kali guys. Biarkan mereka mengetahui apa yang terjadi padamu Scorpio sehingga kamu Hierophant. Ini 1 minggu ke depan ya guys ya. Jadi kalau kita ngomong tentang pernikahan, ada orang yang akan fokus ke pernikahannya. Scorpio akan lebih memfokuskan diri untuk pernikahannya gitu ya. Karena Hierophant ini identik dengan pernikahan. Oke. Tapi sebenarnya kalimat kunci untuk Hierophant adalah do the conventional things, oke? Hal-hal yang umum yang lumrah terjadi. Tidak melakukan sesuatu out of the box, tidak akan bertindak berbeda dari yang pada umumnya dilakukan orang ya. Ada orang yang awalnya kayak mau gitu guys, pede banget gitu untuk doing something different, dan kemudian 1 minggu ke depan kayak ngadem gitu, kayak kembali normal tanda petik. Scorpio akan kembali normal, akan lebih tenang, lebih bijaksana, karena the Hierophant ini wise counselor juga ya kata kuncinya. Orang yang bijaksana yang sering dijadikan tempat bertanya, oke, penasehat ya. Jadi kayak ada orang yang akan mengikuti nasihat, akan menjadi umum general begitu, dan tidak akan terlihat apa itu istilahnya guys, tidak akan terlihat eksentrik, tidak akan terlihat menonjol, rata-rata ya. Seperti apa biasanya orang berperilaku, seperti itulah dia akan berperilaku. Dan ini berubah besar. Ini merupakan perubahan besar-besaran dari yang sebelumnya dia terlihat frontal. Oke. Kita akan teruskan untuk Pisces. Pisces adalah water sign terakhir yang akan kita reading, sekaligus zodiak terakhir ya guys. Halo Pisces, 3 kali katanya Pisces beda. Pisces, ada yang kepo sama kamu, kasih tahu nggak? Nggak. Kasih tau lah ya. Oke Pisces. Oke, Pisces Hangman ya. Iya. Ada keputusan yang digantung saat ini aku rasa ya. Seharusnya keputusan dibuat tapi digantung, dipendingnya sampai tahun baru selesai. Bisa jadi ya guys. Kalau ini dalam bisnis misalnya, kamu Piscesnya ini kayak pengen bertindak berbeda begitu, tapi ntar dulu deh gitu ya. Ada yang digantung lah. Kalau misalnya Piscesnya ini pengen menghubungi seseorang, emang udah niat banget pengen menghubungi orang yang sedang menunggu-nunggu. Kamu yang nunggu-nunggu gitu, Piscesnya akan menunda ya. Ada penundaan di dalam kehidupan Pisces in general, dan atas kemauannya sendiri aku rasa guys, dan ini yang terbaik untuknya ya. Dia tuh menunda karena dia mengetahui sesuatu dengan cara yang berbeda guys ya. Ada pemahaman yang dia dapatkan tapi berbeda dari yang selama ini dia ketahui, dan itulah yang membuat dia pending dulu, ntar dulu deh gitu. Ada informasi yang dia ketahui, oke, selama 1 minggu ke depan, dan itu mengubah niatnya dari yang sudah yakin banget menjadi menunda dulu. Oke guys, itu dia zodiak terakhir yang akan kita reading. Berakhirnya Pisces, maka berakhirlah kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Mudah-mudahan bisa memuaskan kekepoan kamu ya. Kalau nggak puas ya nggak apa-apa guys, itu memang tujuan aku ya. Supaya kamu nggak overthinking ya. Habis ini kamu lupa kok. Thank you very much ya guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di kepo 1 menit mengenai dia 1 minggu ke depan. Sampai ketemu di readingan yang seperti ini di setiap hari Senin. Mudah-mudahan bisa setiap hari Senin. Thank you guys, dadah.